sundel bolongnya, jadi banyak orang yang mungkin kelihatan. Nah ini hati-hati, biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jawa. Kali ini masih sesi untuk zodiak Sagittarius, makhluk astral di samping kalian. Sekali lagi, ini tidak untuk semua Sagittarius ya sahabat. Pasti ini adalah Sagittarius mungkin punya persoalan-persoalan yang di luar nalar mereka. Siapa tahu dengan konten ini bisa membantu kalian untuk memecahkan masalah kalian. Dan sekali lagi, saya tidak mendatangkan makhluk astral itu dengan mediator ya, karena sekali lagi saya tidak bisa melakukan itu karena saya merasa kalau dengan mediator akan merugikan si mediator. Jadi saya panggil biasa ini, mungkin ada yang saya yakin jika kalian memang bisa merasakan, bisa melihat, dan ini real saya datangkan ya sesuai dengan kemampuan saya. Akan saya tanyai, mungkin ada yang sakit, ada yang sulit jodoh karena sesuatu yang belum terjawab selama ini. Bagaimanakah Sagittarius, makhluk astral yang pertama? Bisa. Ini ada setan tinggi banget, rambut panjang, laki-laki ya di sini, matanya satu. Ini sebenarnya setan apa ini? Jenis jin tuh macam-macam, katanya banyak, katanya iya ya. Cuma saya kan nggak harus lihat jin satu-satu. Paling yang familiar tuh genderuwo, kuntilanak, kunti, pocong gitu kan. Ini yang mata satu dan dia hanya pakai kayak cawet, bukan cawet, dia kayak orang Daya itu, putih gitu. Nah ini adalah orang yang memakai penglarisan, katanya diikuti orang seperti ini, yang memakai penglarisan kain kafan. Memang ada ya, ada. Ini akhirnya ini ada sesuatu hal. Nah ini bisa jadi di Sagittarius ini mengalami kekayaan yang luar biasa, tiba-tiba laris, banyak laris, cuman akhirnya anaknya tiba-tiba sakit yang tidak bisa sembuh. Nah ini karena dia itu dia sebenarnya yang masuk anaknya itu. Nah gitu, jadi biar bisa sembuh gimana? Ya harus bertobat, katanya harus bertobat, harus segera penglarisannya segera itu tetap harus ada walaupun tidak pesugihan tapi itu juga ada dampaknya, ada efeknya. Jadi ini pelajaran untuk kita, memang sesuatu yang instan itu pasti ada resikonya. Kalau nggak instan yang ngoyo, memang harus bekerja keras. Seperti saya jadi YouTuber, pingin sukses, ngoyo cari 0 sampai 1000 subscriber, luar biasa ngoyo kalau bukan artis. Ya memang itu yang halal tuh yang begitu, ngoyo kerja keras, tapi kan lebih barokah, lebih ayem. Terus yang nomor 2, ada lagi. Jadi ada yang memang dikirim. Jadi dengan kain kafan itu dikirim anaknya biar sakit karena ada persaingan usaha. Jadi ini pelaku juga bisa, dan ada yang memang disebabkan oleh orang lain ya. Ini Sagittarius ada yang sakit. Nah ini karena jadi tiba-tiba anaknya sakit, terus usahanya tiba-tiba mengalami keterpurukan karena itu tadi ada kain kafan untuk malam anak bayi, katanya anak bayi yang meninggal di Selasa Kliwon, ditanam di rumahnya, dia nggak tahu. Akhirnya tiba-tiba anaknya yang itu tiba-tiba sakit, tidak ada sebab, tiba-tiba kayak lumpuh aja ya di tulang belakang, jadi lumpuh kayak sakit ini. Akhirnya sampai bertahun-tahun nggak bisa sembuh. Nah ini berarti kalau sudah begini nih gawat sekali ya, kasihan ya, karena kalau sudah bertahun-tahun ini berarti sudah ada efek di dalam tubuhnya, mungkin kakinya mengecil kalau nggak bisa jalan ya, kasihan ya. Jadi solusinya pertama adalah dengan puasa, terus orangnya harus puasa sampai 1 tahun, nanti bisa terbakar sendiri. Karena ini orang juga melakukan ritual, katanya. Ini orangnya ada, katanya sudah subscriber saya, orangnya dulu sukses, usahanya maju, tiba-tiba itu karena dan rivalnya itu tiba-tiba bisa suksesnya bisa melebihi dia. Mungkin dia akan kerasa ada juga ada mimpi, ada faktor X, itu mimpi, dia sudah dapat petunjuk. Jadi bukan hanya suudzon, tapi dia mendapat petunjuk dari mimpi. Karena ini juga sholatnya rajin, cuman mungkin karena dia tidak tahu harus bagaimana, sudah kemana-mana, tapi biar naik lagi, yaitu tadi dengan puasa, katanya. Dengan puasa dia takut bisa terbakar, orang puasa dan rajin sholat malam tentunya.
di agama lain masih juga puasa pasti ya. Ada juga puasa. Terus selanjutnya ini ada bayi bajang. Ada darahnya bayi bajang. Darah kain yang dibuat bungkus bayi bajang bayi bajang itu gimana, bayi yang keguguran ini itu dirawat sama si orang itu, dirawat. Ngeri dong ya. Ada ini apa dengan Sagittarius. Jadi ada mungkin kakek neneknya yang merawat seperti itu, dia nggak tahu, tapi dia sudah merasakan keanehan di keluarga dia. Nah ini cucunya yang Sagittarius ya, dan dia pokoknya di keluarganya ada keanehan rezeki, mereka kayak ada ilmu yang turun temurun tapi aneh. Nah ini yang Sagittarius merasa kayak there's something wrong dengan kehidupan keluarganya. Kalau pingin bisa mudar melepaskan itu, karena ini akan tidak baik, karena keluarganya itu seperti aneh, rezekinya juga besar tapi keagamaan kurang dekat, kayak ada ritual-ritual yang khusus yang aneh yang dia tidak tahu. Nah ini akhirnya mengakibatkan dia itu sulit cari jodoh ya. Ini ada bayi bajang yang dirawat itu gimana, dikasih kayak sungguh di ini, jadi bukan karena didoai ya, karena ada sesuatu yang dia lakukan ritual, ada mantra khusus. Jadi bayi bajang ini harusnya sudah rohnya masuk ke sana, kayak di rohnya ini nggak bisa ke alam penantian, jadi tetap di dunia ini. Akhirnya itu tadi karena kayak dipakai ke sebuah ilmu, mungkin kayak ilmu biar panjang umur gitu, biar biar wibawanya katanya tetap terjaga ya, jadi gitu katanya. Jadi ini kakek nenek juga dulu panjang umur ya, sulit sekali untuk meninggal. Nah ini orang tuanya juga mungkin sudah sakit-sakitan. Nah ini mungkin salah satu, tidak kan semua, pasti kasus seperti ini tidak akan banyak orang yang tahu ya, nggak mungkin semua orang nih Sagittarius, mesti ada salah satu atau salah dua yang seperti ini. Nah ini solusinya adalah yaitu apa tuh dengan puasa, dipuasani. Jadi puasanya khusus untuk itu akan terlepas. Jadi mungkin Daud kalau nggak bisa setiap hari, Daud khusus nih 1 tahun bisa apapun, bisa ada walaupun sesakti apapun, sehebat apapun ya, klinik itu dengan kita minta sama Tuhan itu sangat bisa pasti dapat pertolongan. Nanti juga kakeknya juga bisa mudah meninggal. Jadi kasihan. Jadi ada kakeknya kasusnya itu mau meninggal nggak bisa lagi, sehat lagi, mau meninggal sehat lagi gitu loh. Jadi ada sesuatu yang aneh, tapi si cucunya ini nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Ini kenapa begini gitu kan udah modern cucunya. Jadi ini siapa tahu mungkin ada beberapa, saya yakin nggak semua orang seperti ini ya. Ini ada beberapa ilmu kayak ilmu buat kekebalan seperti itulah, buat kekuatan ya, biar sehat, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya ada pocong. Ini pocong ini suaminya suka diikutin pocong ini. Nah kadang itu suaminya suka kegoda perempuan. Nah suaminya ini sangat jorok. Nah ini sangat jorok tadi. Jadi bagaimana nih kalau suaminya yang jorok ya, terus sholatnya juga, ibadahnya juga bolong-bolong ya, nggak ini, terus jarang mandi juga, ya harus dikasih tahu, karena energi negatifnya akhirnya tinggi, akhirnya jadinya orangnya malas ngapa-ngapain gitu. Pocong ini ya karena perilakunya tadi, jadi akhirnya pocong itu suka karena ini suaminya jauh nih dari tempat kerja ke rumah, kan di jalan ya, masuk deh. Nah, ini suka mandi, katanya jorok, terus memang sholat juga jarang, terus akhirnya kadang anaknya pulang itu anaknya nangis, habis papahnya pulang nih anaknya nangis, kadang memang si papahnya ini bawa gitu loh ya. Jadi kalian harus bisa nih ngobrol ke suaminya biar lebih bersih gitu. Selanjutnya Sagittarius, selanjutnya ada ini segerombolan setan kecil-kecil seperti makhluk bunian yang seperti ada di video saya kira tuyul itu ada di rumah kalian.
rumah kalian ini dekat dengan kayak banyak pepohonan, ada kebun di belakang kalian tuh ada kebun nih, kebun nggak terawat. Di situ ada kayak air kelicir mengalir kayak ada sungai kecil ya, terus ada batu-batu banyak, terus ada pohon bambu. Itu si makhluk bunian itu kadang yang ganggu anak kalian nangis, anak kalian kadang tiba-tiba kayak ya yang sering nangis kan ya, sering nangis, terus suka apa ya, kayak suka nggak berani kalau ke dapur. Si makhluk bunian ini kecil-kecil itu banyak sekali, kadang apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu orang kalau namanya anak bayi itu diling-ling gini loh, diajak ngobrol di sini. Nah ini kan serem nih, kadang anaknya nangis sampai nggak bisa itu karena ada itu. Nah kalian harus pada saat ba'da maghrib khususkan berdoa sesuai agama kalian. Kalau di Islam ayat kursi setiap hari, jangan sampai telat selama anak kalian masih bayi, biar kasihan, biar tenang, nanti takutnya malah sakit kena seperti itu. Karena dulu saya waktu kecil, karena ibu saya itu dapat perumahan dinas di puskesmas, karena ayah saya kan pegawai puskesmas nih. Saya itu setiap hari begitu di kudang kalau orang Jawa ya, diajak ngobrol sama si makhluk bunian yang gundul-gundul itu. Akhirnya saya tuh bebas sakit keras banget. Ternyata sampai ke orang tua harus tirah, katanya harus hijrah. Ternyata pas hijrah itu sembuh, nggak sakit-sakitan. Siapa tahu di rumah itu kalian sakit-sakitan, berarti ada itu yang anaknya sakit-sakitan. Ini saya juga pernah pengalaman seperti itu saya sendiri. Ternyata hijrah tidak di rumah dinas itu, akhirnya ke rumah di desa. Akhirnya saya bisa sembuh, alhamdulillah panjang umur sampai sekarang gitu ya. Ini selanjutnya ada kayak sundel bolong, itu di pohon besar di depan rumah kalian, yang di rumahnya halaman luas gitu. Tapi rumahnya walaupun bagus tapi serem. Akhirnya itu banyak orang yang kelihatan gitu ada sundel bolong. Nah biasanya rumah seperti itu, kalau saya lihat sih rumahnya nggak baik-baik aja ya. Cuman di depan rumah itu kalau ada seperti itu lebih baik dibacain deh, didoain, karena suatu saat nanti kalau takutnya kalau punya anak kecil ganggu, atau takutnya pada saat si keluarga ini keimanan lagi pas kalut bisa masuk ya, bisa ganggu, bisa bikin kalian tuh kacau. Kalau saya lihat ini ada rumah yang punya rumah halamannya luas, di depan ada pohon kayak pohon besar banget, bisa pohon mangga, bisa pohon asem, ini ya yang kayak beringin besar, ini ada sundel bolongnya. Jadi banyak orang yang mungkin kelihatan. Nah ini hati-hati. Biasanya prinsip saya kalau ada sesuatu seperti itu, tanda rumah kita kotor, walaupun kita tidak terganggu, tetapi takutnya pada saat kita lengah mereka bisa mengganggu kita. Jadi lebih baik segera dibaca-bacain atau disiram air yang kalian doai setiap hari biar tidak kerasan di situ. Gitu ya. Oke. Kayaknya sekitar cukup ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas dukungannya untuk channel kami. Jika kalian ada mau bertanya yang lebih, monggo silakan personal reading. Tapi ini selanjutnya akan ada part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.